Mulai, Bu, ya. Silakan. Baik. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, Pak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Saya baik, Pak, hari ini. Oh ya, baik, Bu, ya. Nah, Bu Siti, hari ini saya akan menjadi supervisor Bu Siti dalam melakukan coaching terhadap Bu Vera. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa coaching ini ada inti-intinya, Bu, ya. Nah, yang pertama adalah esensi atau mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua adalah kehadiran penuh. Dan yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu Siti itu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira, Bu? Saya inginnya bisa memberikan pertanyaan berbobot, Pak, supaya saya bisa menggali potensi yang ada pada kuci saya nantinya. Oh, baik, Bu, ya. Kemudian bagian mana yang Ibu inginkan untuk diamati? Memberikan pertanyaan berbobot, Pak, masih sama ya? Oh ya, Bu. Kemudian ya. Baik, Bu. Ya, kemudian harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini, kira-kira Bu Siti itu pengen seperti apa harapannya ke depannya? Harapan saya semoga dari proses coaching ini, kuci saya bisa menemukan solusi atau langkah-langkah yang bisa diambil setelah melakukan proses coaching kami ini terhadap masalah yang sedang dihadapinya, Pak. Seperti itu. Ya, baik Bu Siti. Saya akan mencoba membantu Bu Siti dalam menemukan masalah yang Bu Siti hadapi. Silakan Bu Siti melakukan coaching dengan Bu Vera. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Vera. Selamat pagi, Bu Siti. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ya, jadi apa nih, Bu, yang mau kita obrolin pada pagi hari ini, Bu? Jadi saya ada masalah di kegiatan pembelajaran Ibu. Jadi saya butuh coaching dari Ibu ya. Ya. Bisa diceritain, Bu, gimana kondisinya saat ini, Bu? Yang sedang Ibu hadapi? Ya, kalau di kelas saya itu kan ada 2 siswa tunanetra. Nah, siswa yang SMP ini hobi sekali untuk bernyanyi-nyanyi dan memukul-mukul meja di kelas begitu. Sehingga pada saat saya menjalankan pelajaran pun dia masih melakukan hal itu. Terus saya kesulitan untuk menghentikannya begitu. Memang sudah saya tegur, tapi sudah berhenti lalu mulai lagi. Gini Bu Vera, jadi nih dari obrolan kita pagi hari ini nih, apa nih yang mau Ibu Vera dapatkan? Atau yang mau Ibu Vera inginkan dari obrolan kita? Saya ingin menemukan solusi supaya perilaku tersebut tidak terulang di kelas. Ya, baik. Jadi kan tadi Ibu suka nyanyi-nyanyi di kelas, Bu ya? Menurut Ibu nih, kira-kira apa yang menyebabkan murid Ibu ini melakukan hal itu? Ya, saya pikir dia memang hobinya seperti itu, Bu. Hobi Atau dia bernyanyi, Bu mencari ya? perhatian dari kawannya itu. Baik. Jadi dia tuh memang sukanya bernyanyi. Cari perhatian mungkin, Bu ya? Ya. Kemudian, Bu, lalu apa sih yang Ibu inginkan kondisi di kelas itu, Bu, sebenarnya? Saya ingin kelas itu berlangsung secara kondusif. Maksudnya pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Kondusif, Bu ya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan nih supaya
keadaan kelas ini menjadi kondusif, Bu? Baik, rencananya memang saya setelah mempelajari modul budaya positif di Guru Penggerak, saya akan melakukan pembuatan kesepakatan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Iya, bagus Bu. Jadi kesepakatan kelas Bu ya. Nah nanti kapan nih Ibu berencana untuk melakukannya? Kesepakatan kelas dan penerapan segitiga restitusi ini Bu? Jadi saya rasa mulai besok sudah bisa saya lakukan. Dari Baik, pertama besok saya Bu ya. akan membuat langkah-langkah, yaitu membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas, kemudian setelah itu penerapan segitiga restitusi. Baik ya Bu ya, mulai besok Bu ya. Nah, Iya. tentunya kan Bu, rencana Ibu ini kan tentunya memerlukan dukungan Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, siapa nih yang bisa Ibu hubungi untuk bisa membantu melancarkan rencana Ibu ini Bu? Tentu saja saya harus berkonsultasi juga dengan kepala sekolah. Jadi bagaimana Kepala cara saya sekolah. melakukan program ini adalah saya konsultasi dengan kepala sekolah dulu. Kemudian saya juga membutuhkan bantuan dari rekan sejawat atau rekan guru begitu Bu. Supaya saya juga meminta ide-ide dari rekan guru saya tersebut. Baik. Iya, tadi tentunya ada minta dukungan dari kepala sekolah, Bu ya, rekan sejawat, dan pastinya murid itu sendiri kita membuat kesepakatan kelas, Bu ya. Iya. Nah, lalu apa nih, Bu, komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu jalankan ini, Bu? Saya akan berkomitmen bahwa pembuatan keyakinan kelas dan segitiga restitusi ini akan rutin saya lakukan. Jadi ketika saya memimpin kelas yang baru nanti, pembelajaran baru, saya akan membuat kelas. Kemudian kalau ada masalah-masalah dalam pembelajaran, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi. Bu Siti? Jaringannya. Maaf, Bu Siti tidak terdengar suaranya. Ya Kak. Jaringannya kurang bagus, Bu. Iya, Sekarang dengar nggak? Oke ya. Jadi mana nih? Kita sampai mana tadi? komitmen ya. Komitmen. Soalnya tadi terputus, saya terlempar gitu kan. Iya. Tadi saya membuat komitmen bahwa segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas ini akan saya rutin lakukan. Gitu. Akan saya coba Baik, budayakan di sekolah juga. Iya, baik Bu. Semoga rencana Ibu ini bisa berjalan lancar dan tentunya nanti
murid-murid di kelas Ibu juga akan lebih tenang, aman gitu ya, nyaman ketika proses pembelajaran berlangsung sehingga suasananya menjadi kondusif ya Bu ya. Baik. Iya, Bu. Mungkin percakapan kita untuk obrolan kita kali ini cukup sampai di sini Bu ya. Selamat terima kasih Bu Siti. Iya, sama-sama Bu. Baik Bu Siti. Iya Pak. Halo. Ya, jadi barusan Iya. Siti tadi telah melakukan coaching bersama dengan Bu Vera. Bu Siti, kalau menurut Ibu Siti sendiri, bagaimana kira-kira kompetensi Bu Siti tadi? Kalau menurut Bu Siti? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta tadi Pak. Ada tujuan yang saya tanyakan, kemudian identifikasi masalah juga, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksinya, dan juga mengenai tanggung jawab atau komitmen yang akan dilakukan atas rencananya gitu ya. Kemudian saya juga tadi sudah melakukan kemitraan gitu Pak ya, prinsip kemitraan dalam coaching. Seperti itu Pak, sepertinya Pak. Oh baik ya, kalau menurut Bu Siti sudah melaksanakan sesuai dengan alurnya ya. Ya. Ya baik Bu Siti, saya akan menyampaikan sedikit pengamatan Bu ya dari hasil coaching tadi. Nah kalau menurut pendapat saya, Bu Siti itu sudah cukup baik dalam menjalankan coaching menggunakan alur Tirta. Perlu diperbaiki tadi mungkin karena hilang sinyal sebentar tadi Bu ya. Jadi kedepannya mungkin bisa diantisipasi mengenai masalah jaringan Bu. Kalau secara keseluruhan, menurut saya Bu Siti sudah melaksanakan coaching melalui alur Tirta dengan baik Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama Bu. Bu Siti mungkin ada untuk penutup ini ada mungkin hal-hal yang ingin disampaikan mengenai coaching tadi Bu? Saya sebenarnya masih ingin meningkatkan kompetensi ini Pak, yang memberikan pertanyaan berbobot gitu Pak ya. Sepertinya saya tadi kurang dalam proses coaching itu kurang bisa menggali gitu potensi yang ada pada coach saya gitu Pak. Jadi kedepannya saya ingin proses coaching yang saya lakukan ini lebih baik lagi seperti itu Pak. Baik Bu, jadi ingin lebih meningkatkan diri untuk melakukan kompetensi pertanyaan berbobot dari coaching tadi Bu ya? Iya. Baik Bu Siti, terima kasih atas untuk melaksanakan supervisi ini. Sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya ada perkataan saya yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih Bu Siti, selamat pagi. Ya, sama-sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Baik, selamat pagi Pak Zakarias. Selamat pagi Bu. Ya, jadi hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Siti ya? Iya benar Bu. Bapak sebagai coachnya, betul ya? Iya Bu. Baik. Nanti di sini kita akan bercakap dahulu ya Pak ya mengenai langkah-langkah coaching yang akan Bapak lakukan. Nanti ada tugas intinya ya Pak, ada presensi, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Begini, sebelum dimulai, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya baik Bu, kalau di coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa memahami apa permasalahan yang dihadapi oleh coach saya seperti itu Bu. Berarti Bapak ingin saya untuk mengerti lebih kepada kompetensi
mendengarkan aktif gitu, Pak ya. Iya, benar sih, Bu. Dan bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi dengan mendengarkan aktif, jadi saya merasa bisa menggali lebih dalam apa maksud dari coaching. Jadi saya mungkin bisa dapat membantu si coaching ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, gitu Bu. Jadi intinya apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, harapannya saya bisa lebih memusatkan diri untuk berkonsentrasi dalam menilai orang lain seperti itu, Bu. Baik, baik. Oke, bisa dimulai saja proses coachingnya. Saya persilakan. Ya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabarnya, Bu? Saya dalam keadaan sehat, Pak. Oh, ya, Ibu masih di sekolah, Bu ya? Iya, Pak. Oh, ya. Kebetulan masih di sekolah. Baik, Bu. Minta waktunya sebentar, Bu ya, sekitar 10 atau 15 menit, Bu ya. Ya, Pak. Siap, siap. Untuk melakukan pembuatan kucing menggunakan alur tirtap ya. Bu Siti, dalam pertemuan ini apa yang ingin Bu Siti angkat masalah yang dihadapi oleh Bu Siti? Iya, Pak. Jadi begini, Pak. Di sekolah saya ini masih menggunakan pembelajaran itu yang berpusat pada guru. Jadi guru itu terkesan lebih dominan, lebih sering berbicara, kemudian masih menggunakan metode ceramah gitu, Pak. Sehingga saya lihat murid-murid di kelas itu kurang kurang antusias, kurang aktif gitu, Pak. Nah, saya tuh inginnya tuh pembelajaran yang dilaksanakan di kelas-kelas, terutama di sekolah saya itu bisa menggunakan prinsip yaitu berpusat pada murid gitu. Jadi biar siswanya yang aktif, guru itu hanya sebagai fasilitator seperti itu, Pak. Oh iya, baik Bu. Jadi di akhir ini tujuan yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Saya ingin saya bisa menemukan solusi gitu ya atas yang saya hadapi kali ini di sekolah, bagaimana supaya saya bisa memberikan sedikit pemahaman atau memberikan semacam ajakan gitu ke teman-teman rekan sejawat supaya bisa memberikan pembelajaran itu yang menyenangkan, kemudian yang berpusat pada murid gitu ya, dengan memberikan metode pembelajaran yang bervariasi seperti itu, Pak. Ya, baik Bu. Saya juga menghargai bahwa memang pembelajaran yang berpusat pada murid itu memang diperlukan dalam kondisi sekarang, Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira Bu Siti dari skala 1 sampai 10, Bu. Kira-kira sekarang Bu Siti itu posisinya di angka berapa, Bu? Kalau sekarang mungkin saya bisa di angka 7, Pak ya. Saya Angka 7, yakin, iya, saya yakin mungkin nanti ke depannya, karena kan saya juga sudah pernah sedikit memberikan sosialisasi begitu ya mengenai pembelajaran yang berpusat pada murid begitu. Cuman mungkin belum maksimal gitu, Pak ya. Jadi Oh nanti iya, ke Bu. depannya mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, Pak. Iya, Bu. Kira-kira hambatan yang dialami oleh Bu Siti dalam menerapkan pelajaran yang pusat pada murid itu kira-kira apa, Bu? Untuk hambatan sepertinya begini ya, Pak. Mungkin pemikiran, maaf ini Pak ya, dari guru-guru yang senior gitu ya, karena kan di tempat saya ini banyak guru-guru senior nih memandang hal itu nggak penting gitu. Jadi mereka itu masih memegang teguh bahwa sumber belajar itu dari guru gitu. Oh, iya, Yang Bu. penting anak-anak itu paham dan mengerti nilainya bagus begitu ya. Jadi saya agak susah gitu Pak untuk memberikan
pengertian ini kepada rekan-rekan saya gitu, untuk bisa merubah pemikiran atau paradigmanya untuk berpikir bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan dulu, supaya anak-anak bisa lebih mudah menerima pembelajaran yang kita berikan. Seperti itu, Pak. Oh ya, berarti hambatannya mungkin dari teman sejawat Bu ya. Iya, Pak. Heeh. Untuk mengatasi hambatan tersebut, kira-kira Bu Siti ini ingin melakukan langkah apa kira-kira Bu? Iya, jadi saya berencana nih Pak untuk melakukan diseminasi gitu ya. Nanti saya akan memberikan beberapa video pembelajaran, kemudian mengenai pembelajaran gitu ya, perbandingan gitu ya, perbandingan Ya. antara teacher center dengan student center gitu ya. Dan mungkin juga saya akan memberikan beberapa sosialisasi gitu ya ke rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya gitu Pak, supaya nanti ke depannya pembelajarannya itu bisa berubah dari teacher center ke student center gitu Pak. Oh ya, berarti akan melaksanakan sosialisasi Bu ya. Nah, Kira-kira kapan Bu Siti akan melakukannya? saya berencana untuk melakukannya hari Senin depan Pak. Senin depan Bu ya. Ya, Senin depan. Ya. Berarti bagaimana apa ukuran keberhasilan dari rencana Bu Siti? Iya, ukuran keberhasilan nanti berarti rekan-rekan sejawat saya ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, metodenya sudah bukan ceramah lagi, tapi mungkin bisa menggunakan metode diskusi gitu ya, yang lebih mengaktifkan siswanya gitu ya. Kemudian bahwa sumber belajarnya bisa dari mana saja, mungkin bisa dari video, dari buku-buku yang ada di perpustakaan gitu ya, bahkan bisa dari internet gitu Pak ya. Jadi tidak hanya guru sebagai sumber belajarnya. Jadi Iya, seperti itu. Dan kemudian mungkin anak-anak di kelas lebih antusias Pak ya, lebih iya Bu. antusias, lebih senang mengikuti pembelajaran, seperti itu ya Pak. Oh iya Bu. Bagaimana komitmen Bu Siti terhadap rencana ini? Apakah Iya. akan dilaksanakan secara bagaimana Bu? Komitmen, saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana ini, terutama tadi sosialisasi atau diseminasi di sekolah Pak ya. Kemudian nanti saya juga akan memberikan pendampingan kepada rekan sejawat gitu ya, supaya mereka bisa terbuka gitu dan bisa memberikan pembelajaran yang berpusat pada murid Pak. Baik Bu. Kira-kira siapa yang pihak yang bisa membantu Bu Siti untuk melaksanakan ini Bu? Iya, terutama pasti saya akan meminta persetujuan atau membicarakan rencana saya ini kepada kepala sekolah Pak ya. Kemudian saya juga akan membantu minta bantuan kepada rekan-rekan sejawat. Ada satu teman, kemudian dia itu ahli dalam bidang IT, mungkin nanti bisa membantu saya dalam membuat materi pembelajaran yang akan disampaikan ketika nanti proses diseminasi gitu atau sosialisasi Pak. Oh baik Bu. Berarti minta bantuan kepala sekolah, pimpinan ya dengan rekan sejawat. Iya. Baik Bu Siti, ini pertanyaan terakhir ya mengenai coaching ini. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bu Siti mengenai coaching ini? Tindak lanjutnya seperti apa Bu? Iya. Jadi dari proses coaching ini saya bisa menemukan solusi atas masalah atau sedikit masalah yang ada di sekolah saya gitu ya. Kedepannya saya bisa mudah-mudahan bisa menerapkannya, bisa berjalan baik dan mudah-mudahan ada perubahan gitu Pak ya di sekolah saya, rekan-rekan sejawat saya supaya berdampak juga kepada murid-murid di sekolah saya. Seperti itu Pak. Oh Bu Siti, sekali lagi terima kasih ya Bu Siti atas sediaannya untuk mengikuti coaching pada pagi hari ini. Baik. Maaf sudah mengganggu waktunya. Silakan nanti Bu Siti melanjutkan pembelajaran di kelas. Terima kasih Bu Baik, Siti. Pak. Semangat pagi. Saya ucapkan terima kasih Pak. Sudah mau Sama. mendengarkan keluh kesah saya atas permasalahan yang saya hadapi Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu.
Baik, sudah selesai ya Pak proses Sudah, Bu. coaching? Ya, baik. Kita langsung saja untuk hasilnya. Ya, Bu. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam kompetisi tadi? Baik, Bu. Terima kasih. Tadi saya rasa-rasanya sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, tapi mungkin ada hal-hal yang belum maksimal, terutama tentang mendengar aktif, Ibu ya. Mungkin saya masih lemahnya di mendengar, Bu, mendengar aktif. Apa yang membuat Bapak menilai diri Bapak seperti itu? Ya, yang pertama tadi mungkin gangguan teknis tadi ya, Bu. Mungkin seperti gangguan jaringan, mungkin tidak terlalu tidak terlalu fokus. Kemudian suara yang agak apa namanya? Ya mungkin tidak terlalu kondusif lah, Bu, seperti itu. Jadi sehingga mendengarkan saya itu tidak terlalu kadang-kadang tidak mendengar seperti itu. Betul itu ya Pak ya. Jadi karena ada faktor eksternal ya. Iya, benar Jadi sekali. suasana yang kurang kondusif seperti itu sehingga prosesnya terhambat ya. Sedikit ya. Baik. Iya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh, Bu, boleh. Kita bicara di luar faktor eksternalnya Pak ya. Iya, Bu. Saya pikir proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi itu sudah fokus pada masalah. Kemudian Bapak juga ada menanyakan ada posisi dan menuntun untuk menemukan solusi sendiri dari coachingnya. Dan itu semua sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi menurut saya coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan alur tirta. Iya, Bu. Baik. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hasil pengamatan yang saya sampaikan tadi? Iya, saya berterima kasih, Bu, atas masukannya. Dan nanti masukan Ibu ini atau pendapat Ibu ini akan menjadi bahan refleksi saya untuk melaksanakan coaching di hari-hari berikutnya, Bu. Baik. Jadi saya rasa sudah baik ya Bapak ya. Namun yang perlu dikembangkan lagi adalah mungkin memberikan pertanyaan yang lebih berbobot begitu. Ya, Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Kemudian dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang atau Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa? Misalnya kapan, di mana, siapa yang bisa bantu begitu. Iya, Bu. Ya, untuk lebih meningkatkan kemampuan saya lebih melaksanakan coaching, mungkin saya akan lebih mempelajari ketiga inti dari coaching yang sudah kita pelajari, terutama yang tadi mendengarkan aktif tadi. Jadi kita harus mendengar dulu, baru kita bisa memberikan respon terhadap si coaching kita seperti itu. Jadi yang Bapak dapatkan dari proses ini seperti apa, Pak? Ya, saya bisa belajar untuk memahami atau melatih ataupun membantu teman yang sedang ada permasalahan baik di sekolah maupun di lingkungan. Jadi dengan begini saya bisa juga menggali potensi diri saya mengenai memberikan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu saya untuk mencarikan semacam solusi lah kepada teman. Gitu. Baik. Ya, saya kira sudah cukup. Semoga untuk menjadi evaluasi ke depannya Bapak ya. Iya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih juga, Bu, atas masukannya. Selamat pagi. Brosur berisi terkait promosi. Silakan, Bu. Ini coachnya Bu Vera ya? Ya. Oke.
Selamat pagi Bu Vera, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kita bersyukur ya kita masih dalam keadaan sehat pada pagi hari ini Bu ya. Hari ini Bu Vera akan melaksanakan proses coaching Bu ya? Iya, kebetulan coach saya nanti Pak Zakaria. Ya. Nah, sebelum proses coaching ini dilakukan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan Bu ya. Jadi yang pertama itu untuk rubrik penilaian percakapan coaching ini Bu ya. Tadi tentang prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Silakan Ibu. Ya. Dari proses coaching ini, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Dari 3 kompetensi coaching itu saya ingin meningkatkan kompetensi saya yang untuk pertanyaan berbobot. Oh, memberikan pertanyaan berbobot Bu ya? Iya. Jadi Ibu akan mengembangkan dari memberikan pertanyaan berbobot Bu ya? Iya. Nah, dari proses coaching ini nanti kompetensi mana yang ingin saya observasi Bu atau yang ingin saya amatin? Itu Bu yang bagian kompetensi memberikan pertanyaan berbobot. Baik, ya. Nah, nih Bu, kira-kira ini untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan atau peningkatan gitu yang diinginkan itu yang mana nih Bu ya? Seperti apa? Baik, jadi saya ingin dengan bobot yang saya berikan, coach dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik Bu. Nah, ya, silakan Ibu melakukan proses coaching ya. Nanti saya akan mengamati Bu ya. Baik, silakan Bu. Iya, terima kasih Ibu Siti. Baik, selamat pagi Pak Zakaria. Selamat pagi Bu Vera. Sehat Pak? Puji Tuhan sehat Bu, walaupun agak dilanda batuk sedikit, tapi masih bisa. Ya, jadi kemarin Bapak menghubungi saya supaya dilakukan coaching ini ya Pak ya? Iya, betul sekali Bu. Baik. Apakah ada tujuan yang ingin Bapak capai dari pertemuan ini? Ya Bu, saya ada suatu permasalahan mengenai siswa nih Bu. Siswa tersebut dia masuknya sangat rajin, tapi begitu penilaian, nilainya tuh kurang maksimal, masih rendah gitu. Apa definisi tujuan akhir yang ingin Bapak ketahui? Ya, definisi akhirnya yaitu saya ingin mengetahui apa penyebab dari permasalahan tersebut, sehingga nanti kita bisa menemukan solusinya, sehingga depannya siswa tersebut walaupun penting dia rajin sekolah, dia juga bisa dapat nilai yang lebih tinggi seperti itu. Jadi apa ukuran keberhasilan dari coaching ini Pak? Ya, ukuran dari keberhasilan coaching ini yaitu saya dapat menemukan cara untuk mengatasi permasalahan dari yang dihadapi oleh siswa tersebut. Saya bisa menemukan ini. Baik. Kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang sebagai pemimpin pembelajaran? Ya, kesempatan yang saya miliki, yang pertama tentu saja saya sudah mengikuti program guru penggerak. Jadi saya sudah sedikit lebih memahami tentang cara-cara untuk menghadapi siswa, walaupun belum seutuhnya ya, kawan saya. Baik. Mohon maaf untuk
Baik. Ada kendala sinyal sedikit ya? Iya Bu, tidak masalah Bu. Tidak masalah ya. Oke, Iya. baik. Kita lanjutkan. Dari skala 1 hingga 10, kira-kira di mana posisi Bapak sekarang untuk mencapai tujuan? Iya, dari 1 sampai 10 mungkin saya di angka 6 Bu. Oh, baik. 6 ya. Baik, sekarang kita akan mengkali kekuatan yang Bapak miliki ya. Jadi kekuatan apa yang ada di sekolah atau yang Bapak miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, kekuatan yang saya miliki tentu saja diantaranya ada teman-teman sejawat yang bisa membantu saya. Karena menurut saya mereka juga lebih aktif dan lebih peduli terhadap siswa-siswa yang mengalami masalah seperti itu, Bu. Baik, berarti mencari teman sejawat yang sama ya Pak ya? Ya, benar Bu. Kemudian peluang-peluang apa yang Bapak ambil? Atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya akan berdiskusi tentu saja dengan kepala sekolah dulu Bu, sebagai pimpinan. Kemudian saya juga akan berdiskusi meminta pendapat dari teman sejawat, baik dalam satu mata pelajaran maupun pelajaran yang lain, untuk menanyakan kondisi anak tersebut di pelajaran mereka masing-masing. Apakah mereka menemukan hal yang sama seperti itu. Kemudian kira-kira apa hambatan atau gangguan yang bisa menghalangi Bapak dalam meraih tujuan? Ya, ada bermacam hambatan, misalnya waktu yang mepet seperti itu. Jadi saya tidak mempunyai waktu dalam waktu dekat ini untuk melakukan bimbingan tersebut. Kemudian hambatan yang lain bisa juga karena anak tersebut memang dia tidak terlalu aktif begitu Bu ya. Itu hambatannya. Jadi banyak hambatan yang kita dari kekuatan yang Bapak miliki, kemudian peluang yang ada di sekolah, kemudian dan mempertimbangkan hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi. Kira-kira Bapak menemukan solusinya tidak? Apa solusinya kira-kira? Ya, solusinya nanti saya mungkin akan setelah berkomunikasi dengan kepala sekolah, saya akan melakukan bimbingan Bu. Bimbingan mungkin seperti melakukan segitiga restitusi seperti Bu. Akan memanggil anak tersebut, kemudian kita gali apa yang terjadi sebenarnya. Bisa jadi mungkin permasalahan tersebut juga karena hubungan anak tersebut di keluarga seperti itu. Jadi saya akan melakukan segitiga restitusi seperti itu. Baik. Sekarang mungkin Bapak bisa menjelaskan apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan. Ya, dalam mencapai tujuan tersebut, saya akan melaksanakan memanggil siswa tersebut, menanyakan apa permasalahannya, kemudian menanyakan kesanggupan dia, kemudian solusi yang akan anak tersebut ambil, solusi dari dirinya sendiri seperti itu. Kemudian nanyakan komitmennya, bagaimana komitmennya terhadap permasalahan ini. Begitu. Baik. Dari rencana Bapak tersebut, apa prioritasnya? Ada prioritasnya tidak? Ya itu, prioritasnya saya akan langsung memanggil, Bu, meminta penjelasan dari anak tersebut supaya lebih cepat. Jadi anak tersebut juga akan lebih cepat terselesaikan permasalahannya. Gitu. Itu prioritasnya. Berarti prioritasnya langsung kepada anak tersebut ya. Ya. Strategi untuk melaksanakan itu apa Pak? Strateginya saya akan mengumpulkan anak-anak. Awalnya saya strategi mungkin di kelas dulu ya, secara bimbingan secara kolektif dulu, kelompok. Nah, kemudian setelah itu kalau memang tidak berhasil, baru saya akan melakukan pemanggilan secara individu. Seperti itu, Bu. Baik. Bagaimana untuk jangka waktunya, Pak?
Untuk waktunya secepatnya Bu, mungkin hari Senin karena ini udah hari Jumat, hari Senin mungkin saya akan melaksanakan itu. Jadi langsung hari Senin ya Bapak laksanakan ya. Iya benar Bu. Kemudian apa ukuran keberhasilan dari rencana yang akan Bapak lakukan ini? Nah, ukuran keberhasilannya yaitu siswa tersebut dapat berubah, dia bisa masuk sekolah dengan rajin, kemudian begitu penilaian, nilainya juga bisa maksimal, sehingga dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Baik, jadi begitu ya. Ya. Kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengantisipasi gangguan-gangguan yang ada? Nah, untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut, saya minta dulu minta masukan dari kepala sekolah. Nah, setelah mendapat masukan, nah saya akan melaksanakan hal tersebut Bu. Jadi biasanya gangguan-gangguan itu kan kalau di sekolah itu tidak terlalu berat biasanya Bu ya. Mungkin biasa gangguan teknis, gangguan guru misalnya gurunya ketika saya melakukan pemanggilan mungkin sedang dalam pelajaran lain seperti itu Bu. Jadi saya koordinasi dulu dengan kelas Bu. Gitu. Ya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Ya, komitmen saya tetap akan melaksanakan bimbingan tersebut baik dengan siswa yang sama maupun siswa yang lain yang mengalami masalah yang seperti itu, Bu. Dan dari komitmen tersebut, kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaganya, menjaga komitmen tersebut? Ya, tentu saja yang pertama adalah keluarga. Jadi saya minta keluarga untuk mengingatkan. Kemudian dari pimpinan, kemudian dari rekan sejawat, dan bila perlu juga dari orang tua siswa yang bersangkutan, Bu. Jadi bisa lakukan pemanggilan mengenai orang tua siswa tersebut. Ya. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini? Ya, saya sangat mengapresiasi mengenai coaching ini. Saya akan terus kalau seandainya saya mengalami masalah, saya akan meminta bantuan kepada teman-teman yang lain untuk melakukan coaching kepada saya gitu. Karena coaching ini sangat berguna bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh setiap orang gitu. Oke, baik. Jadi itu ya, Bapak sudah menemukan solusinya, kemudian akan segera melaksanakannya begitu ya Bapak ya? Iya benar Bu. Ya, saya harapkan bisa terselesaikan dengan baik dan bisa bekerja sama dengan guru begitu. Terima kasih Pak Zakarias. Baik, terima kasih Bu atas kesediaannya melakukan coaching pada saya. Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Baik, udah selesai ya Bu proses coachingnya Bu Vera. Bagaimana nih menurut Ibu atas performa Ibu tadi ketika proses coaching Bu? Jadi tadi saya sudah berupaya untuk melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta dan juga saya berupaya untuk memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Iya. Jadi Ibu tadi sudah menggunakan alur Tirta Bu ya. Kemudian juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Iya, silakan Bu. Ya. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching ini. Benar, Ibu sudah menggunakan alur Tirta dalam proses coaching ini ya. Jelas dari adanya tujuan yang ditanyakan, kemudian identifikasi masalahnya juga tadi sudah ditemukan, dan kemudian juga Ibu juga sudah membimbing coachingnya untuk menemukan rencana yang akan dilakukan sampai pada akhirnya komitmen yang akan dilakukan untuk proses dari rencana tersebut dapat berjalan dengan baik Bu ya. Nah, kemudian juga di sini saya melihat Ibu sudah memberikan dari prinsip coaching Bu ya, yaitu kemitraan Bu ya. Jadi sehingga coaching tadi terlihat lebih
lebih enak aja gitu menyampaikan dari masalah-masalah yang sedang dihadapi, kemudian untuk solusi-solusinya juga untuk lebih mudah digali gitu Bu ya. Nah itu dari pengamatan saya nih Bu ya. Cuman ada sedikit nih Bu ya. Mungkin untuk kehadiran penuh gitu Bu ya. Untuk kehadiran penuh Ibu biasanya kan ketika kita mendengarkan suatu masalah gitu ya, mungkin dari ekspresi Bu ya. Dari ekspresi Ibu ini mungkin akan lebih nanti mimik wajahnya mungkin lebih disesuaikan dengan suasana atau dengan permasalahan yang dihadapi oleh kucingnya Bu ya. Jadi supaya kita nggak flat gitu ya. Mungkin itu sedikit pengamatan dari saya Bu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu mendengar dari hasil pengamatan yang saya berikan, Bu? Bagus sekali ya Ibu, saya jadi bisa mengevaluasi diri saya, jadi saya jadi tahu bagaimana kekurangan saya di mana dan akan saya perbaiki ke depannya. Baik Bu, kemudian Bu, untuk selanjutnya nih Bu, kompetensi apa yang ingin lebih Ibu tingkatkan lagi? Baik, jadi selain pertanyaan berbobot, mungkin lebih ke mendengarkan secara aktif begitu ya. Iya. Itu yang akan saya mendengarkan tingkatkan. aktif. Baik, oke Bu, Dan mudah-mudahan. tadi menurut Bu Siti tadi presensi tadi. Iya, presensi Bu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya dalam Ibu melakukan proses coaching ini tentunya akan lebih baik lagi Bu ya. Iya, Ibu. Baik Ibu, untuk hari ini cukup sampai di sini obrolan kita. Semoga kita capai dengan baik Bu ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Siti, terima kasih banyak. Baik Bu, sama-sama.